Bapak Ibu, para pemirsa Cilotewan Ipin, hari ini kita bersama salah seorang kepala sekolah hebat Sumatera Barat. Nama beliau adalah Dr. Rada Eni Sasmita, MPD, Kepala Sekolah SMA 9 Padang. Selamat siang, Bu Eni Sasmita. Selamat siang, Ya, Wanipin. Bu Eni Sasmita, beberapa waktu yang lalu saya dengar dan saya lihat bahwa di tangan Ibu sebagai kepala sekolah SMA 9 Padang meraih juara umum Ki Hajar STEM. Ki Hajar STEM ini artinya kita harus belajar sains, teknologi, engineering, and mathematics. Ya. Di mana ada 3 orang siswa SMA 9 ya, Bu Sas. Ya. Ibu Eni Sasmita, panggilan akrabnya adalah Bu Sas. Ya. Ada 3 orang siswa SMA 9 membanggakan nama Sumatera Barat di pentas nasional. Ya, Bu? Ya. Ini menandakan, nih kepala sekolahnya hebat nih, Bu. Luar biasa. Kira-kira Bu Sas, apa yang Bu Sas lakukan? Sehingga SMA 9 ini, berapa SMA yang ada di Kota Padang hari ini? Banyak. Ya. Tapi yang juara umum di SMA 9 ini. Ya. SMA 9 ini letaknya di Papiko, Padang, pinggir kota. Ya. Iya. Tapi hari ini Bu Sas bisa membalikkan sebuah situasi. Artinya SMA 9 tampil di nasional menjadi juara umum. Ya. Apa yang Bu Sas lakukan ini? Silakan, Bu. Ya, terima kasih Wanipin. Iya, Bu. Terima kasih kehadiran Wanipin telah membanggakan kami juga. Ya. Karena begini, kata Wanipin tadi, sekolah kami SMA Negeri 9 Padang itu adalah salah satu sekolah Papiko. Tapi prinsip saya seperti ini Wanipin, bahwa semua anak itu pasti punya kelebihan. Nah, tinggal kita lagi sebagai seorang guru atau kepala sekolah, bagaimana caranya kita membangkitkan atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa itu. Sesuai dengan sekolah kami sekolah penggerak, itu pembelajaran yang kami lakukan itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi walaupun kami di pinggir kota Padang, tetapi kami juga punya kelebihan. Nah, kelebihan atau potensi yang ada dalam diri siswa kami itulah yang kami kembangkan. Dan semua anak-anak itu kami lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada siswa. Salah satunya anak-anak kami ini berbakat untuk menemukan teknologi baru atau dia berbakat berinovasi. Nah, STEM ini adalah ajang lomba nasional yang diadakan setiap tahunnya oleh Kemendikbud. Nah, kalau sekarang namanya kan Kemendikbudristek. Nah, ini berawal dari kondisi yang ada di sekeliling sekolah, yaitu SMA 9 ini pernah kena banjir. Dan juga bapak ibu gurunya di rumahnya juga pernah kena banjir. Nah, dari hal tersebut mereka berpikir, apa sih antisipasi untuk banjir ini? Nah, dapatlah sebuah penemuan dari mereka yang mereka namakan TAJIR, yaitu teknologi antisipasi banjir. Nah, saya selaku kepala sekolah hanya mendorong, memotivasi anak-anak tersebut supaya lebih berkreativitas lagi, lebih berinovasi lagi. Dan semua lomba-lomba yang datang ke sekolah mengundang anak-anak kami ikutkan semua anak itu dalam ajang lomba apa saja. Jadi untuk prestasi tertinggi memang ada di tangan anak-anak kami yang ikut lomba STEM ini. Ya, artinya menjadi juara umum ini kan bukan hal yang murah, Bu. Ya. Ibu Sas. Bukan hal yang gampang, ya kan? Berdasarkan informasi peserta itu 21.000 ya. Ya. Dari 21.000 secara nasional, SMA 9 mampu menjadi juara umum. Ya kan? Tentunya ini tidak terlepas dari sosok kepala sekolah dan juga warga sekolah lainnya. Apalagi Bu Sas ini salah satu juga alumni Lemhanas, ya Bu ya? Ya. Alumni Lemhanas. Kalau alumni Lemhanas, berarti kan ini orang-orang pilihan ini. Selain ini Bu, selain Ibu meraih prestasi juara umum di Ki Hajar STEM, apalagi prestasi lainnya Bu dari SMA 9? Ya, saya memang membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk anak-anak, baik itu di bidang sains, di bidang olahraga, seni, budaya, itu saya berikan kesempatan kepada anak-anak seluas mungkin untuk mengikuti lomba-lomba tersebut, baik yang berasal dari instansi pemerintah, instansi swasta, ataupun lembaga-lembaga lain. Dan saya hanya berpesan kepada anak-anak, silahkan anak-anak ikuti semua lomba-lomba ini. Bagi ibu, saya berseloroh ya, bagi ibu kamu nggak perlu menang, yang penting juara 1 aja udah. Nah, seperti itu mungkin salah satu bentuk motivasi dari kami gitu. Jadi di samping itu kami juga ada juara 1 Olimpiade Sosiologi tingkat Sumatera. Nah, kemudian kami juga lomba di basket kami juga menjuarai, kemudian di futsal juga,
Kemudian di Paskibra kemarin ada 2 orang siswa kami yang menggerek bendera di tingkat provinsi. Dan insya Allah tahun besok saya juga berharap ada di tingkat nasional nantinya. Kemudian di kegiatan kepramukaan juga kami memperoleh juara ketika ada kegiatan pesta yang dilakukan oleh UNAN. Dan sekarang saya juga menargetkan anak-anak kita untuk juara di Olimpiade. Dan kami sudah mempersiapkan diri sejak bulan Agustus kemarin untuk anak-anak tersebut. Dengan arti kata kami sudah melakukan kerjasama dengan dosen UNAN untuk menambah ilmu-ilmu anak kami untuk di Olimpiade tahun 2024. Jadi semua kesempatan saya buka selebar-lebarnya untuk anak-anak. Dan saya bersama guru-guru di sini memotivasi mereka. Nah kemarin juga kami dapat juara biologi yang diadakan oleh UNP. Kemudian kami juga 4 besar dalam debat konstitusi. Kami juara 2 bahasa Inggris juga, debat bahasa Inggris yang dilakukan oleh UNAN. Jadi banyak lagi prestasi-prestasinya, Wan. Iya, ya. Artinya ini kepala sekolah SMA 9 ini Bu Eni Sasmita hanya ada satu kata buat Ibu Eni, amazing, ya kan gitu. Amazing, hebat, luar biasa. Terus pertahankan ya Bu ya. Prestasinya luar biasa. Mungkin itu saja dulu. Kita tutup. Tapi ada Wan Ipin. Ya Bu, silakan. Komite juga sangat mendukung Wan Ipin. Komite sangat mendukung ya kegiatan ini ya. Sekolah sangat mendukung kegiatan di sekolah, apalagi dinas pendidikan. Siapa nama ketua komitenya Bu? Pak Pen panggilannya Pak. Pak Effendi Rashid ya? Ya, Pak Effendi Rashid. Itu dosen politeknik kalau nggak salah mas saya. Ya, dosen politeknik. Iya. Beserta jajarannya mereka semua mendukung kegiatan yang sudah kami rencanakan di awal tahun pembelajaran kemarin. Dan dinas pendidikan juga cukup mendukung sekali. Itu terlihat ketika kemarin itu kan, kami disambut loh oleh kepala dinas. Saya lihat anak-anak Ibu Sas yang meraih juara umum ini dalam Ki Hajar STEM disambut langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Dr. Andus Barlius MM. Langsung disambut sama beliau. Jadi itu yang bikin kami semangat, Wan. Dan langsung dipasang di IG beliau saya lihat. Iya, benar. Iya. Artinya Kepala Dinas welcome dan betul-betul mensupport dan mendukung semua aktivitas sekolah yang ada di Kota Padang ya. Iya, bahkan kemarin di Kemendikbud itu Pak Gubernur kita juga hadir ke sana. Di sana itu menyambut beberapa penghargaan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ada 5 tuh. 5 ya. Iya. Nah, karena pemerintah daerah cukup kerjasama dengan pemerintah pusat itu cukup bagus. Nah, mereka juga beliau selaku gubernur juga mendapat penghargaan kemarin. Siap, oke. Baik Bu Sas, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Eni Sasmita, Kepala Sekolah Hebat SMA 9 Padang. Kita tutup saja Burung Dian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Ya lah. Oke, baik Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wan Ipin, dimanapun Anda berada hari ini, saya bersama dengan siswa-siswa hebat SMA Negeri 9 Padang. Yaitu ada Abdi Fatlan, ada Nur Hamzah, dan ada Fadza Muhammad. Di mana beberapa waktu yang lalu, ketiga siswa hebat ini membuat nama Sumatera Barat harum di pentas nasional. Mereka menjadi juara umum, ya, juara umum Ki Hajar STEM. Kita harus belajar sains, teknologi, engineering, and maths, matematik. Dan beliau, anak-anak kita ini berhasil menemukan sesuatu yang sangat berharga buat Sumatera Barat maupun Indonesia, yaitu namanya Tajir. Teknologi antisipasi banjir. Kita akan bertanya kepada anak-anak kita ini, bagaimana rasanya ketika anak-anak Bapak dari SMA 9 ini dinyatakan menjadi juara umum di mana lombanya kemarin? Di Jakarta, di Kemendikbud ya? Di Kemendikbud. Kabarnya peserta ada 21.000 orang. Tapi Ananda bertiga bisa menjadi juara umum. Ya, kita mulai dari Nur Hamzah. Gimana perasaannya Nur Hamzah? Baik, yang pertama tentu perasaan sangat bangga sekali, Pak. Sangat deg-degan, bangga, apalagi saat menunggu pengumuman. Perasaannya campur aduk lah. Jadi, kalau sedih, sedihnya pasti sedih senang. Kalau bahagia, terlalu bahagia. Karena setelah mendengar pengumuman juara umum. Kalau sebelumnya itu masih deg-degan, masih nggak tenang. Jadi kita ini beneran diundang itu untuk menerima penghargaan atau hanya diundang untuk melihat finalisnya saja. Nah, maksudnya perasaannya itu ya kembali lagi seperti awal masih deg-degan juga. Tapi setelah mendapatkan juara umum tentunya pasti sangat bahagia dan bangga. Nggak, sebelum diumumkan jadi juara umum, anak-anak Bapak pasti galau ya? Gelisah sih. Gelisah, kenapa? Karena
SMA yang juara 1 tuh SMA mana? Kan Gimana? ketika diumumkan juara 3, 2, 1. Enggak ada pakai, bukan Nggak ada pakai ya? nominasi. Nominasi. Ya, Kategori ya. kategorinya. Tapi detik-detik diumumkannya itu gimana? Itu deg-degan, itu Deg-degan mendingin ya. semuanya. Oh, tangan dingin ya? Iya. Karena ini di luar dugaan. Iya. Kenapa? Karena yang tampil juara umum ini adalah SMA 9. Sebuah sekolah yang berada di daerah Pauh. Iya enggak? Iya. Di pinggir kota Padang loh. Tapi kalian bisa membawa nama Sumatera Barat berkibar di nasional. Alhamdulillah. Sekarang kita tanya lagi kepada Abdi lagi. Gimana Abdi? Sebelumnya sebelum saya mendapatkan juara umum, mungkin perasaan saya kayak deg-degan, gimana nih dapat juara atau enggak gitu. Bisanya kayak ini cuma diundang buat finalis saja atau yang terpilih saja gitu. Pas malam anugerah tuh mungkin kategorinya satu-satu ditunjukin pas juara umum tersebut SMA 9 itu sangatlah bahagia bagi. Kan sebuah peristiwa yang sangat bahagia di hidup saya. Iya, sesuatu hal yang luar biasa. Iya. Dalam dirinya juga Nur Hamzah, Faza, Faza, Muhammad dan Abdi. Kenapa ini? Karena nasional. Iya, nasional. Kalau misalnya juara di Padang, saya mungkin tidak datang ke sini, iya kan? Karena ini nasional, maka saya datang ke sini. Ini adalah sebuah apresiasi yang luar biasa. Sekarang kita tanya lagi Faza. Gimana Faza? Kalau di Faza sih perasaan sebelum diumumkan juara itu juga gelisah kayak Hamzah dan Abdi, karena di undangan ke Jakarta itu ditulisnya untuk berbagi pengalaman seputar Ki Hajar. Jadi pas sudah diumumin tuh sangat senang dan bangga lah bisa membawa nama Sumatera Barat ke nasional. Oke. Nah, Ditambah lagi itu Kasih balik para pemirsa Ciloti Wanipin. Hari ini kita bersama dengan Bapak Effendi Rasid, Ketua Komite SMA 9 Padang, di mana berkat Komite SMA 9 ini, anak SMA 9 meraih juara umum. Dan tentunya ini tidak terlepas dari dukungan komite. Artinya komitenya hebat. Silakan Pak Ben, gimana Pak Ben? Pendapat Pak Ben nih? Oke, terima kasih Wanipin. Ya. Di mana kita sebagai komite di SMA 9, sebelum juga minta terima kasih, bahwasanya kita juga telah mengirim tim dari SMA Negeri 9 untuk kegiatan tingkat nasional. Alhamdulillah anak-anak kita mendapat juara, dan itu juga merupakan berkat kerjasama antara sekolah, baik itu kelas sekolah, guru-gurunya, dan juga rekan dari anak-anak kita sama-sama mahasiswa. Dalam hal ini juga mengucapkan terima kasih kepada tim SMA Negeri 9 yang mana pada kegiatan kemarin mendapat juara umum. Mungkin barangkali apa Pak Ben untuk anak-anak pesannya selaku komite kepada tim yang udah juara dan anak-anak kita yang lainnya Pak. Silakan Pak. Ya. Jadi untuk apa? Untuk anak-anak kita yang untuk ekskul, kita dari komite sangat mendukung sekali apa saja kegiatannya. Kegiatan, karena kegiatan itu adalah merupakan soft skill bagi anak-anak kita. Apa itu soft skill? Soft skill itu tidak bisa didapat oleh anak-anak di dalam kelas atau di bangku belajar. Ya dapatnya adalah dari luar. Salah satunya kejuaraan ini atau lomba ini adalah merupakan soft skill dia untuk bisa berprestasi. Begitu juga dengan kejuaraan-kejuaraan lain. Baik itu adalah basket, futsal, kemudian pencak. Kita dari komite sangat mendukung itu kegiatan daripada anak-anak kita ini. Apalagi kita di SMA Negeri 9 untuk ekskul, untuk segala biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan itu, kita usahakan bagaimana anak-anak ini bisa berangkat, kita biayai, kemudian itu adalah kepentingan untuk dari anak itu sendiri maupun adalah untuk sekolah. Begitu.